Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil menganalisis SWOT dari film Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Sinta Melinda dari NIM 23320243 dan teman saya Pepi Susanti dengan NIM 23320160. Saya Tiara Putri Mandasari dengan NIM 23320250. Saya Bayi Sanggara dengan NIM 233203322. Saya Jackal Unirli dengan NIM 23320234. Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas film inspiratif yang berjudul Mengusahakan Pertolongan Ilahi, yang menceritakan perjalanan inspiratif Ibu Nurhayati Subakat, pendiri Paragon. Film ini memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana beliau membangun perusahaan kosmetik termuka di Indonesia selama 40 tahun lamanya. Melalui analisis SWOT kami akan mengulik lebih dalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Paragon. Nah, serta bagaimana Nurhayati Subakat mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan yang luar biasa. Baiklah, di poin pertama ini ada kekuatan. Kekuatan Ibu Nurhayati ini memiliki visi yang kuat dan tekad yang baja untuk membangun perusahaan yang bernilai. Tetapi juga tekad baja yang tak goyah terdapat dalam mewujudkannya. Ini terlihat dari beraninya memulai usaha dari nol, keuletan yang menghadapi tantangan ekonomi, atau konsisten dalam menjaga kualitas produk meskipun menghadapi persaingan ketat, dan terutama dengan fokus pada nilai-nilai keagamaan dan moralitas, tetapi menjadi landasan operasional perusahaan. Hal ini mencerminkan dalam contohnya itu memperlakukan yang adil terhadap karyawan, kepedulian terhadap lingkungan, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Keyakinan dan dosa sebagai fondasi. Keyakinan dan dosa sebagai fondasi itu bukan hanya sebagai sumber motivasi pribadi, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menciptakan budaya kerja yang positif dan optimis di perusahaan. Keyakinan ini juga tercerminkan dalam cara Ibu Nurhayati memimpin dan memotivasi timnya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian itu ada komitmen terhadap kualitas produk yang tinggi. Bukan hanya sekedar memenuhi standar, tetapi melampauinya. Hal ini dibuktikan dengan misalnya sertifikat kualitas, penggunaan bahan baku terbaik, atau proses produksi yang terstandarisasi. Dengan menjaga kualitas produk, Ibu Nurhayati membangun reputasi yang kuat dan kepercayaan pelanggan yang tinggi, yang menjadi kunci keberhasilan Paragon hingga saat ini. Yang selanjutnya itu ada pendekatan dan berfokus pada keputusan pelanggan. Keputusan pelanggan itu bukan hanya tujuan akhir, tetapi menjadi prioritas utama dalam setiap aspek bisnis. Hal ini terlihat dari misalnya respon yang cepat terhadap keluhan pelanggan, program loyalitas pelanggan, atau layanan purna jual yang memuaskan. Pendekatan ini tuh terbukti efektif dalam membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan basis pelanggan yang kuat dan setia. Dan yang poin terakhir itu ada keberhasilan Paragon dalam membangun brand awareness. Keberhasilan Paragon dalam membangun brand ini yang kuat di Indonesia bukan hanya kebetulan, tetapi hasil ini strategi pemasaran yang terencana dan efektif dikombinasikan dengan kualitas produk yang unggul dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Paragon telah berhasil menciptakan brand image yang positif dan mudah diingat oleh konsumen Indonesia, yang tercermin dari misalnya tingginya pangsa pasar, popularitas produk, atau pengakuan dari berbagai lembaga. Oke, baiknya selanjutnya. Kelemahan, weakness. Kelemahan. Meskipun Paragon telah berkembang
perusahaan masih sangat bergantung pada pasar Indonesia. Hal ini membuat Paragon rentan terhadap fluktuasi ekonomi kosmetik dan persaingan yang ketat di pasar lokal. Pasar kosmetik di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa. Pertumbuhan cepat Paragon juga membawa tentang dalam hal manajemen, infrastruktur, dan proses internal. Memastikan keseleraan dan efisiensi dalam operasi perusahaan seiring dengan pertumbuhan menjadi hal yang penting untuk diatasi. Oke, selanjutnya. Peluang opportunities. Peluang Paragon memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ke negara lain di Asia Tenggara dan bahkan dunia. Permintaan produk kosmetik alami dan halal terus meningkat secara global, memberikan peluang bagus bagi Paragon untuk menembus pasar internasional yang lebih luas. Tren konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan, berbasis bahan alami, dan sesuai nilai-nilai moral juga semakin kuat. Paragon memiliki kesempatan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif dengan fokus pada sustainability dan nilai-nilai yang sesuai dengan tren konsumen saat ini. Ancaman atau threats. Ancaman kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi daya beli konsumen yang dapat berdampak pada penjualan Paragon. Perubahan tren konsumen juga bisa terjadi secara cepat yang dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk Paragon. Pesaing bisa menawarkan harga yang lebih rendah yang dapat mengurangi daya saing Paragon. Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang kosmetik juga dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan. Oke, baiklah, inilah kesimpulan dari kelompok kami. Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa Paragon memiliki kekuatan yang kuat seperti kepemimpinan, visioner, keyakinan, dan kualitas produk. Namun, perusahaan juga perlu mengatasi kelemahan seperti ketergantungan pada pasar lokal dan persaingan yang ketat. Peluang ekspansi pasar internasional dan tren konsumen yang positif bisa dimanfaatkan. Namun, Paragon juga perlu waspada terhadap ancaman seperti perubahan ekonomi, persaingan harga, dan perubahan tren konsumen. Baik, demikian presentasi singkat mengenai menganalisis SWOT film Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.